Ya, maka dari itu ya tolong jelaskan saja Habib itu siapa. Ya, etik ataupun tidak etis. Karena apa? Karena banyak orang yang lebih melanggar etika. Ya kan, daripada Rhoma Irama mengatakan siapa Habib itu sebenarnya. Ya kan? Lebih banyak jika dibandingkan terhadap pelanggaran norma ini yang sangat melanggar etika. Ya, banyak koruptor, banyak penjolim. Ya kan? Banyak penista agama. Rhoma Irama belum seberapa jika mengatakan Habib yang datang ke Rhoma Irama itu siapa. Habib yang datang ke Rhoma Irama itu siapa. Iya kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Haji Rhoma Irama bersedia dilaknat oleh Allah. Bersumpah demi Allah apabila dia mengatakan sebuah pernyataan yang tidak benar. Ini terkait dengan seorang yang mengaku habaib menelpon Rhoma Irama. Seorang muslim tanah air, warganet, sebut saja Yusef 0575, melalui akun TikToknya, dia meminta Rhoma Irama untuk transparan, adil dalam pemberitaan, tidak abu-abu sehingga tidak membingungkan semua pihak dan tidak menjadi bumerang dan fitnah bagi persatuan dan kesatuan umat Islam. Berkali-kali pula dia meminta Rhoma Irama agar transparan, terang benderang menyebutkan siapa model oknum Habib yang demikian, sehingga apa yang dikatakan oleh Rhoma Irama tersirat dapat dipertanggungjawabkan, bukanlah berita bohong yang memakan dirinya oleh sumpahnya di kemudian hari. Kita lihat videonya. Waduh, umat Islam ini, khususnya saya pribadi ini bingung. Setelah mendengar dari Rhoma Irama, saya jadi bingung, bro. Di mana bingungnya? Bingungnya ketika Rhoma Irama mengatakan hak. Dia mengatakan hak, demi Allah kalau saya bohong saya laknat, katanya. Saya dilaknat sama Allah kalau saya bohong. Jadi rela dilaknat Rhoma Irama ketika dia membicarakan terkait ada salah satu Habib, cuma disembunyikan namanya itu siapa, ya, karena katanya tidak etis kalau Habib tersebut dikatakan orangnya itu siapa, inisialnya, ya. Nah, Rhoma Irama tidak mengatakan Habib itu siapa, cuma Habib itu mengatakan bahwa, ya kan, bahwa Rhoma Irama ini katanya harus minta surat ke Rafidah Awaliyah bahwa Rhoma Irama ini dzurriyyat Nabi, katanya, bro. Tapi Rhoma Irama mengatakan bahwa ini adalah, katanya, bentuk penjajahan terhadap Indonesia dari sisi agama, katanya. Karena semua akan dihabibkan, gitu kan, termasuk Rhoma Irama akan dihabibkan. Jadi ada bentuk motif penjajahan dari sisi agama, katanya begitu. Nah, ini makin bingung aja kita, ya, mendengar keterangan Rhoma Irama ini. Sebetulnya kalau kita bicara agama, ya kan, dan bicara penjajahan, ya, daripada kita dijajah secara ekonomi, gitu kan, dan dijajah secara sekuler juga, gitu kan, kita lebih baik dijajah secara agama, ya kan. Dari para Habib itu berarti agamanya kan pasti Islam, kan. Ya, kalau bicara masalah penjajah, ya Rhoma Irama kalau menurut saya ya harus adil juga, gitu loh, ya. Terkait penjajahan ini, ya, kita sebagai umat Islam ya pertimbangkan itu. Jika kita dijajah oleh para habaim dari sisi agama, ya, gitu kan, jika kita adalah harus mempertahankan Indonesia ini adalah Indonesia nasionalis, gitu loh, ya. Jadi ya boleh dikatakan tidak boleh seandainya agama ini menjadi pemimpin negara, gitu kan, katakanlah, ya bolehlah nasionalis. Tapi jangan juga ya ada sekuler, gitu kan, ada konservatif, ya harus nasionalis, gitu.
Tapi jika bicara penjajahan, ya sebetulnya yang menjajah ini siapa? Walaupun mereka para habaib ini menjajah Indonesia dari sisi agama, ya kemudian di sisi lain ada penjajah, ya boleh dikatakan ideologi sekuler, ya secara ideologi dan secara ekonomi. Siapa yang sedang menjajah, ya secara ideologi sekuler dan secara ekonomi siapa? Nah kalau menurut saya Rhoma Irama itu harus adil dong. Karena saya bingung sebetulnya yang sedang kita ikuti ini para ulama, ya khususnya ya para habaib yang sangat berani dan keras ya mengkritiki kekuasaan, melawan kemungkaran, ya dari kalangan habaib itu sendiri yang lebih menonjol, yaitu Habib Rizik Syihab. Nah kalau Rhoma Irama ini berani menjelaskan siapa sih Habib yang datang ke Rhoma Irama, ya meminta Rhoma Irama agar minta sertifikat atau apapun itu namanya ke Rafidah Awaliyah, ya karena Rhoma Irama katanya keturunan Habib juga, ya dzurriyyat Nabi juga, ya kan. Kalau menurut saya katakan saja siapa Habib tersebut. Nah kalau Habib tersebut ternyata ya bukan Habib Rizik, ya berarti ya boleh dikatakan Habib tersebut adalah fitnah, ya kan. Kita harus sadar deh bahwa hari ini dalam konteks fitnah akhir zaman gitu, Rhoma Irama ini harus benar-benar berada pada ulama, di barisan ulama yang istiqomah. Siapa yang istiqomah yang hari ini kita lihat adalah ulama yang berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu saja. Dan yang kita lihat hari ini adalah Habib Rizik Syihab. Jangan sampai menjadi abu-abu dong ya terkait polemik nasab ini. Jangan sampai menjadi abu-abu ya terkait polemik nasab ini. Maka dari itu saya minta kejelasannya dari Rhoma Irama agar benar-benar secara ontetik gitu loh menjelaskan siapa Habib tersebut. Ya karena ya kita bingung nih ya harus ikut ulama yang mana, sedangkan yang kita tahu ulama yang lurus itu adalah ulama yang sekarang sedang berani melawan kemungkaran. Dan yang paling kita lihat ada dari kalangan Habib ini adalah Habib Rizik Syihab begitu, ya kan. Hingga Rhoma Irama berani mengatakan, saya kalau bohong berani dilaknat sama Allah Ta'ala. Ini luar biasa kapan. Nah di sini yang akan kemudian membingungkan kita sebagai umat yang butuh role model, yang butuh pengikut, yang harus kita ikuti untuk keselamatan baik dunia maupun akhirat. Gitu, saya masih bingung nih ya terkait statement Rhoma Irama ini, masih bingung banget. Ya maka dari itu ya tolong jelaskan saja Habib itu siapa, ya etik ataupun tidak etis. Karena apa? Karena banyak orang yang lebih melanggar etika, ya kan, daripada Rhoma Irama mengatakan siapa Habib itu sebenarnya, ya kan. Lebih banyak jika dibandingkan terhadap pelanggaran norma ini yang sangat melanggar etika. Ya, banyak koruptor, banyak penjolim, ya kan? Banyak penista agama. Rhoma Irama belum seberapa jika mengatakan Habib yang datang ke Rhoma Irama itu siapa? Habib yang datang ke Rhoma Irama itu siapa? Ya kan? Iya, lebih banyak orang yang lebih melanggar etika daripada Rhoma Irama mengatakan Habib yang datang ke Rhoma Irama untuk minta sertifikat ke RA Rafidah Awaliyah itu, ya kan, katakan saja siapa supaya kita tidak bingung lah, ya. Iya, jika memang itu Habib Rizik Syihab seandainya gitu loh ya, tetap masih saya pertimbangkan. Di mana pertimbangannya? Ya di amar ma'ruf nahi mungkarnya. Jadi sesalah apapun Habib Rizik Syihab di mata saya masih mempertimbangkan dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Begitu bro ya. Dan Habib Rizik Syihab itu ahlu sunnah wal jamaah banget, ya kan. Ahlu sunnah wal jamaah banget. Takdim terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU. Nah begitulah ya. Saya ingin berharap sekali kepada Bang Haji Rhoma Irama ini agar ya evaluasi kita tidak abu-abu
Maka Haji Rhoma Irama tolong deh, siapa sih Habib tersebut yang datang ke Rhoma Irama agar Rhoma Irama minta sertifikat ataupun surat ya keterangan dari RA Al-Qidah Awaliyah bahwa Rhoma Irama itu masih dzurriyyat Nabi juga. Jika ini merupakan indikasi ya dengan tanda kutip bahwa kata Haji Rhoma Irama ini bentuk penjajahan ya dari sisi agama, nah silahkan. Agama apa yang akan menjajah? Agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, ya kan? Kalau dijajah oleh Islam ya kita fine-fine aja sih, daripada kita dijajah oleh sekuler, ya kan? Daripada kita dijajah secara ekonomi dan secara ideologi. Iya dong. Jadi kalau menurut saya Rhoma Irama ini, Bang Haji Rhoma Irama ini ya harus adil, ya kan? Ya begitu aja dah ya. Semoga ini tidak menjadi problematika yang selalu bikin rumit, selalu bikin bingung umat Islam khususnya. Tolong tunjukkan role model yang baik itu ya. Kalau menurut Bang Haji Rhoma Irama yang mana, tunjukkan kepada umat agar umat tidak salah pilih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah saudara sekalian, sudah sangat jelas apa yang diutarakan oleh netizen tersebut, yang tidak perlu kita perpanjang dan kita urai lagi. Intinya dia meminta Rhoma Irama agar menyebutkan siapa orang yang terus terang agar tidak jadi bumerang terhadap persatuan dan kesatuan umat muslim di Indonesia. Apalagi dia sudah bersumpah demi Allah dan dia bersedia dilaknat oleh Allah. Kalau dia tidak terus terang, berarti para netizen menganggap Rhoma Irama berbohong dan dia lebih suka dilaknat oleh Allah daripada menyebutkan siapa orangnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.